Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahel Dayati tentang siklus produksi. Aktivitas-aktivitas dalam siklus produksi. Ada tiga aktivitas dalam siklus produksi. Yang pertama adalah perencanaan produksi. Dalam aktivitas ini bertujuan untuk menyiapkan jadwal produksi yang disebut sebagai rencana produksi, sehingga produk yang berkualitas akan tersedia pada saat yang tepat dengan biaya terendah. Aktivitas yang kedua adalah produksi. Rencana produksi biasanya didistribusikan ke manajer penjualan atau pemasaran, manajer produksi, dan manajer sumber daya manusia untuk ditandatangani sebagai bukti persetujuan. Aktivitas yang ketiga adalah akuntansi biaya. Order produksi beserta catatan bahan baku dan tenaga kerja langsung yang digunakan dikirim ke bagian akuntansi biaya. Itulah tiga aktivitas dalam siklus produksi. Selanjutnya adalah resiko kesalahan penyajian material dalam siklus produksi. Ketika menentukan sumber masalah potensial dalam siklus produksi, auditor mempertimbangkan hal-hal berikut. Yang pertama, semua item persediaan telah dimasukkan. Yang kedua, persediaan telah dinilai sesuai dengan standar akuntansi keuangan atau valuation. Yang ketiga, item yang dimasukkan ke dalam persediaan adalah persediaan pada tanggal laporan keuangan. Yang keempat, item yang dimasukkan ke dalam persediaan adalah milik klien. Evaluasi aktivitas dan desain pengendalian dalam siklus produksi. Yang harus dilakukan oleh auditor adalah yang pertama, memahami sistem pengendalian internal. Yang kedua, menilai desain pengendalian. Dan yang ketiga, menilai apakah pengendalian dioperasikan agar dapat menilai risiko pengendalian dengan tepat. Penilaian risiko pengendalian penting untuk menentukan karakteristik timing dan lingkup prosedur substantif terhadap saldo akun dalam siklus produksi. Saldo akun tersebut meliputi yang pertama, persediaan bahan baku. Yang kedua, persediaan BDP. Yang ketiga, persediaan barang jadi. Dan yang terakhir, beban pokok penjualan. Selanjutnya adalah tentang pengendalian pada tingkat entitas. Auditor perlu mempertimbangkan pengendalian pada tingkat entitas di setiap proses dan prosedur. Dalam siklus produksi, pengendalian terhadap akun ke fasilitas atau termasuk kepersediaan sangat penting. Pencegahan terhadap pencurian persediaan dan peralatan dimulai dari prosedur pengawalan tamu dan memastikan hanya staf berwenang yang memiliki akses ke area persediaan dan produksi. Laporan produksi harus memadai untuk memastikan bahwa hanya operasi yang diotorisasi yang dilakukan dan laporan tersebut direvisi secara reguler dan anomalinya ditindaklanjuti. Pertimbangan pengendalian. Aktivitas pengendalian berupa pemisahan tugas harus ada dan dijalankan. Selain itu, pengendalian harus mencakup aktivitas pengecekan secara rinci, seperti yang pertama, order produksi harus mencakup daftar bahan baku dan kuantitasnya, serta harus disetujui oleh perencana atau pembuat jadwal produksi. Yang kedua, bahan baku seharusnya tidak diserahkan ke bagian produksi tanpa permintaan bahan baku yang disetujui. Yang ketiga, di bagian akuntansi biaya, permintaan bahan baku harus dibandingkan dengan daftar bahan baku dalam order produksi, serta operator produksi dan pemegang persediaan bahan baku harus menandatangani permintaan bahan baku.
Selanjutnya, semua permintaan bahan baku harus dihitung kuantitasnya. Bahan baku yang tidak digunakan atau kelebihan bahan baku harus dikembalikan ke persediaan bahan baku. Penyelia produksi dan pemegang barang jadi harus mereview laporan produksi dan mengirimkannya ke bagian akuntansi biaya. Selanjutnya, dokumentasi bahan baku yang dikembalikan ke persediaan bahan baku harus disertai dengan item yang dikembalikan dan salinannya dikirim ke bagian pengendalian persediaan untuk digunakan dalam penyesuaian catatan persediaan bahan baku per penjual. Penyelia produksi harus menandatangani atau merevisi catatan jam kerja tenaga langsung dan bagian akuntansi biaya harus merekonsiliasi nilai rupiah biaya dengan laporan tenaga kerja langsung dari bagian penggajian. Persediaan harus dihitung secara periodik dan dicocokkan dengan catatan persediaan per penjual. Aktivitas pengendalian tersebut melacak bahan baku dan tenaga kerja langsung dari awal sampai akhir proses produksi. Pada setiap transaksi internal tersebut, tanggung jawab atas aset berpindah dari satu orang atau satu lokasi ke orang atau lokasi lainnya. Pada perusahaan dengan sistem komputer yang kompleks, fungsi dasar manajemen dan pengendalian adalah untuk memastikan aliran tenaga kerja dan bahan baku langsung ke produksi dan pengendalian limbah beroperasi dengan baik. Selanjutnya adalah tentang pemegang fisik dokumen bahan baku dan tenaga kerja langsung. Penyelia dan karyawan bagian produksi berperan sebagai pemegang fisik dokumen, seperti time card, job tickets, dan sebagainya, ketika produksi sedang berjalan. Karyawan yang memiliki wewenang tersebut dapat menyetujui permintaan bahan baku, menugaskan tenaga kerja langsung ke job tertentu, dan mengendalikan kecepatan produksi. Jadi, merekalah yang bertanggung jawab atas pergerakan persediaan dari bahan baku sampai barang jadi. Selanjutnya adalah tentang pengujian pengendalian dalam siklus produksi. Auditor dapat melakukan pengujian pengendalian untuk menentukan apakah staf perusahaan melaksanakan aktivitas pengendalian dengan efektif. Meskipun kegiatan produksi sangat beragam, namun terdapat beberapa pengendalian spesifik yang dapat dievaluasi auditor. Seperti yang pertama, observasi pengendalian fisik persediaan, terutama jika persediaan bahan baku atau barang jadi memiliki nilai yang signifikan. Yang kedua, observasi pergerakan persediaan dari bahan baku ke barang jadi, terutama dalam hal otorisasi dan dokumentasi yang diserahkan kepada pemegang persediaan. Auditor harus memperoleh bukti pemisahan tugas atau pemegang persediaan, pencatatan persediaan, dan otorisasi perpindahan persediaan di area persediaan melalui observasi. Prosedur analitis substantif dan pengujian detail dalam siklus produksi. Siklus produksi merupakan area yang sangat bagus bagi auditor untuk melakukan prosedur analitis. Perputaran persediaan, jumlah hari sebelum persediaan terjual, dan analisis tren sederhana dapat menunjukkan apakah yang pertama, klien mampu menjual persediaan, yang kedua, perputaran persediaan lambat atau slow moving dan rentan menjadi usang. Bukti substantif dalam laporan manajemen. Sebagian besar sistem persediaan menghasilkan laporan berkala yang diperlukan manajer untuk memantau dan mengendalikan produksi. Auditor dapat menggunakan laporan tersebut sebagai bukti pendukung untuk asersi mengenai persediaan bahan baku, persediaan barang dalam proses, persediaan barang jadi, dan beban pokok penjualan. Laporan persediaan.
Perusahaan dapat menghasilkan berbagai jenis laporan persediaan yang bermanfaat bagi auditor untuk melakukan prosedur analitis. Laporan ini harus memasukkan daftar item persediaan beserta biayanya dan harus sesuai dengan akun kontrol persediaan. Auditor dapat menggunakan daftar ini untuk memeriksa kondisi yang tidak biasa, seperti masalah saldo item negatif, terlalu banyak persediaan dan penilaian, dan sebagai populasi untuk pemilihan sampel observasi fisik persediaan. Pemeriksaan dan pemilihan sampel dapat dilakukan dengan teknik audit berbantuan komputer atau Computer Assisted Audit Technique pada file laporan persediaan terkomputerisasi. Rencana dan laporan produksi. Berdasarkan proyeksi penjualan, manajemen harus membuat rencana jumlah dan timing produksi. Rencana produksi memberikan informasi umum bagi auditor, namun order produksi dan rencana persediaan jika dikaitkan dengan rencana produksi menjadi lebih penting. Order produksi memiliki informasi mengenai kebutuhan bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik, termasuk permintaan pembelian dan penggunaan bahan baku dan tenaga kerja langsung. Dokumen ini merupakan otoritas utama untuk mengendalikan persediaan dan produksi. Selanjutnya adalah tentang observasi fisik persediaan. Prosedur audit bagi persediaan dan akun beban pokok penjualan seringkali digunakan secara ekstensif dalam perikatan audit karena kesalahan atau kecurangan dalam persediaan yang material memiliki dampak yang pervasif terhadap laporan keuangan. Meskipun prosedur analisis dapat mengindikasikan kesalahan penyajian persediaan, peluang terbaik auditor untuk mendeteksi kesalahan dan kecurangan dalam persediaan adalah dengan melakukan observasi perhitungan fisik persediaan yang dilakukan klien. Auditor mengobservasi perhitungan fisik persediaan yang dilakukan klien atau melakukan tes count atau perhitungan fisik terhadap sampel persediaan. Namun, jarang sekali melakukan perhitungan fisik seluruh persediaan. Pengujian penetapan harga dan kompilasi. Prosedur observasi fisik persediaan dirancang untuk mengaudit eksistensi dan kompletensi atau kuantitas fisik persediaan. Pengujian penetapan harga dan kompilasi memeriksa valuation atau penghitungan ulang FIFO atau rata-rata tertimbang, LCNRV, dan penurunan nilai persediaan karena usang. Tahapan penetapan harga dan kompilasi dimulai dengan mendaftar semua item persediaan yang dihitung. Selanjutnya, auditor mengecek perhitungan matematisnya dengan mengalihkan kuantitas dengan harga untuk memperoleh total nilai setiap item. Tips untuk mendeteksi kecurangan dalam persediaan. Tips yang pertama adalah memfokuskan tes count pada item yang volumenya tinggi dan sampel item yang nilainya rendah. Cara yang kedua, selalu skeptis terhadap selisih tes count yang besar dan tidak biasa. Yang ketiga, caranya adalah jika tidak semua lokasi dapat diobservasi, maka pola observasi jangan mudah diprediksi. Beritahu klien mengenai lokasi yang akan dikunjungi dengan tenggat waktu sesingkat mungkin. Itulah adalah tips untuk mendeteksi kecurangan dalam persediaan. Masalah persediaan. Masalah yang pertama yang biasa terjadi adalah auditor tidak dapat menghadiri perhitungan fisik persediaan. Apabila auditor tidak dapat menghadiri perhitungan fisik, maka auditor itu harus yang pertama melakukan evaluasi terhadap instruksi dan prosedur manajemen untuk mencatat dan mengendalikan hasil perhitungan fisik persediaan yang mencakup apakah instruksi prosedur tersebut mengatur, misalnya penerapan aktivitas pengendalian yang tepat, identifikasi secara akurat mengenai tahapan penyelesaian pekerjaan dalam proses, persediaan yang perbuatannya lambat, persediaan yang kadaluarsa atau rusak, serta persediaan milik pihak ketiga, misalnya konsinyasi. Masalah yang kedua adalah
persediaan disimpan dan dikendalikan oleh pihak ketiga. Apabila persediaannya disimpan dan dikendalikan oleh pihak ketiga material dalam laporan keuangan, maka auditor harus memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat mengenai eksistensi dan kondisi persediaan dengan melakukan salah satu atau kedua prosedur berikut ini. Yang pertama, meminta konfirmasi dari pihak ketiga mengenai kuantitas dan kondisi. Yang ketiga, melakukan inspeksi atau prosedur audit lainnya yang tepat sesuai dengan kondisi. Selanjutnya adalah masalah yang ketiga adalah perhitungan fisik persediaan tidak dilaksanakan pada akhir tahun. Apabila penghitungan fisik persediaan dilaksanakan pada tanggal selain pada tanggal laporan keuangan, maka selain menghadiri penghitungan fisik persediaan dan melakukan prosedur audit atas catatan persediaan akhir entitas untuk menentukan apakah catatan tersebut mencerminkan secara akurat hasil penilaian fisik persediaan sesungguhnya, auditor juga harus melakukan prosedur audit untuk memperoleh bukti audit mengenai apakah perubahan persediaan di antara tanggal penghitungan dengan tanggal laporan keuangan telah dicatat dengan benar. Materi yang bisa saya sampaikan, jazakumullahu khairan atas semua. Barakallahu fikum.